Tapi dalam hadis baginda Nabi kelak akan muncul panji-panji yang datang dari Khurasan. Khurasan itu mana? Iran. Tapi ingat, di Iran tak jauh daripada Khurasan, di Isfahan juga muncul yang disebut dengan Yahudi. Yahudi Isfahan yang hari ini berjumlah 15.000. Dan 15.000-nya akan menjadi 70.000 yang kelak akan menjadi pengikut daripada Dajjal yang pertama dalam menumpas umat Islam kelak di hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertanyaannya sekarang siapa yang disebut dengan panji hitam yang bakal menaklukkan daripada atau menghancurkan daripada Israel? Wallahu a'lam bissawab. Tapi dari kriteria-kriteria yang disampaikan oleh Nabi adalah panji-panji tersebut adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang kokoh dengan Al-Qur'annya dan ketaatannya, yang tidak memperjualbelikan agamanya. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. An Abi Idris Al-Khawlani qala Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu wallahi inni la a'lamu an-nasi bi kulli fitnatin hiya kainatun fima baini wa baina as-sa'ah wa ma bi illa an yakuna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yuhadditsu majlisan ana fihi 'anil fitan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya'uddul fitan min hudna thalathun la yakadna yadharna syai'a wa min hudna fitanun kariyahu sayf minha sigharun wa minha kibar. Qala Hudzaifah fa dhahaba ulaika ar-rahtu kulluhum ghairi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Auf bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Auf bin Malik ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma futiha Baitul Maqdis fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbatin min adam faqala u'dud sittan baina yaday as-sa'ah mauti thumma futiha Baitul Maqdis thumma mautanun ya'khudhu fikumul ghanam thumma istifadatul mali hatta yu'ti ar-rajul 100 dinarin fayadhillu sakhitan thumma fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalathu thumma hudnatun takunu bainakum wa baina bani asfar faya'ziruna fayatunakum tahta thamaniyah ghayatan tahta kulla ghayatin 12,000. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dua hadis yang saya bacakan, yang pertama tentang kata baginda Nabi, fitnah itu ada tiga bentuk yang dipermisalkan oleh Nabi. Satu bersifat riyah, angin, tiupan angin. Bisa tiupan angin itu yang besar, bisa juga yang kecil. Kemudian kata Alqamah, Nabi berkata bisa bersifat zulal, gelombang maujud, gelombang yang besar, gelombang yang kecil. Kemudian bisa juga seperti kaqita'il lailil muslim, seperti bagian daripada hari, kadang siang, kadang malam, bagian daripada fitnah. Kadang fitnah itu bisa membuat kita gelap,
kadang fitnah bisa membuat kita terang. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan fitnah itu dalam 3 bentuk ini akan ditemukan oleh umat manusia di akhir zaman. Dan fitnah ini kata Nabi setidaknya sebelum datangnya hari kiamat itu kata Nabi, ketika Auf bin Malik bertemu dengan Nabi di dalam perang Tabuk, kemudian Nabi berkata, kata Nabi, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Persiapkan diri kalian sebelum datangnya 6 perkara yang akan menjadi penyebab tanda dekatnya datangnya hari kiamat. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, itu yang disebabkan fitnah. Fitnah itu adalah cobaan atau ujian yang akan muncul di tengah umat manusia. Yang pertama kata Nabi, mauti. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, mauti. Mauti ini kata Nabi kematian baginda Nabi Muhammad SAW, atau wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW menjadi sebab daripada dekatnya hari kiamat. Nabi di dalam riwayat yang lain disebut dengan akhirul anbiya. Akhirul anbiya itu disandarkan dengan akhir zaman, sebagai bentuk akhir daripada perjalanan seorang nabi, yang setiap kaum itu punya nabi pada masanya. Maka di akhir dengan Nabi Muhammad SAW ingin menutup sebagai bentuk akhir kaum terakhir. Kalau sudah tidak ada kaum lagi, sudah tidak ada nabi, maka disebut dengan akhir zaman. Maka akhir zaman. Maka apakah kita berada di akhir zaman? Ya, kita berada di akhir zaman. Karena tidak ada nabi setelah nabi, la nabiyya ba'da. Itu yang pertama. Pemahaman yang kedua daripada mauti, kata Nabi, wafatnya diriku, kata Nabi, wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW juga akan menjadi ujian bagi orang-orang beriman. Fitnatun lil muslimin wa fitnatun lil mu'minin. Apa fitnahnya bagi orang beriman? 1, wafatnya baginda Nabi, ibtada'an nasu min. Muncul manusia-manusia yang akan melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah di tengah umat manusia. Jadi wafatnya Nabi sebagai penyuluh, miskat. Allah sebut dalam Al-Quran itu miskat. Miskat itu penyuluh api. Ada gelap, tempat ini gelap. Ketika tempat ini gelap, ada satu lubang yang kecil. Ketika di lubang yang kecil itu ada satu lampu yang kecil yang bisa masuk dalam lubang kecil. Maka ketika lubang kecil tadi dimasukkan oleh lampu yang kecil tadi, maka secara otomatis lampu tersebut akan menjadi penyuluh, penerang bagi ruangan yang gelap sekalipun besar. Ini yang disebut dengan miskat. Nabi cahaya. Nabi itu penerang. Nabi itu pemberikan jalan, pemberi jalan kepada kita, penunjuk jalan, penunjuk hidayah, yang memberikan contoh akhlak mulia. Sehingga dengan wafatnya Nabi, itu fitnah yang lain muncul. Fitnatul akhlak, fitnah terhadap akhlak manusia. Fitnatul din, fitnah terhadap agama. Ibtada'an nasu anid din. Berkembangnya paham-paham yang sifatnya bid'ah di tengah umat manusia. Buktinya apa? Contoh ketika wafat baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi wafat, menjelang wafatnya Nabi tersebut, muncul Nabi palsu. Ada Musailamah al-Kadzab beserta dengan istri. Istri sebelum dipersunting oleh Musailamah al-Kadzab, perempuan ini juga mengaku jadi Nabi. Akhirnya perempuan ini mengaku kenabian daripada Musailamah al-Kadzab. Yang keduanya menikah sama-sama Nabi palsu. Yang perempuan ini yang menikah dengan Musailamah al-Kadzab mengaku jadi Nabi. Yang Musailamah al-Kadzab sudah dahulu mengaku jadi Nabi. Dua-duanya menikah gitu. Jadi menikah suami istri, kedua-duanya mengaku menjadi Nabi. Dan mereka ini beragamakan Islam sebelum wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mengapa setelah Nabi wafat kemudian mereka mengaku menjadi Nabi? Karena bagi mereka merasa mendapat wahyu. Karena mereka pintar dalam bahasa Arab. Karena ketika itu corak dan tolak ukur orang-orang yang terhormat secara keilmuan adalah pada syair. Sehingga ketika orang yang pandai bersyair ketika itu dianggap orang-orang yang paham betul dengan agama. Sehingga Musailamah al-Kadzab dengan kesesatannya, dengan ilmunya yang tidak dibarengi dengan imannya, maka dengan spontan Musailamah al-Kadzab mengaku bahwa diri dia Nabi. Dan menikah dengan seorang perempuan yang juga mengaku Nabi. Begitu juga pada orang yang ketiga, Tulaihah. Tulaihah juga mengaku sebagai Nabi pasca wafat daripada Musailamah al-Kadzab dalam perang yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab, yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq terhadap orang-orang yang mengaku Nabi. Wafat Musailamah al-Kadzab masuklah istri dia ke dalam Islam dengan taubat.
Istrinya Musailamah yang mengaku jadi nabi, taubat dia setelah Musailamah al-Kadzab wafat. Kemudian Tulaiha muncul, diperintahkan oleh Abu Bakar untuk datang kepada Khalid bin Walid untuk memerangi Tulaiha yang mengaku menjadi nabi. Lari tunggang langgang. Setelah lari tunggang langgang tidak lama kemudian kembali lagi dengan kelompok yang baru, masih mengaku menjadi nabi, diperangi sampai 3 kali. Setelah 3 kali perperangan kemudian dia bertobat kepada Allah. Dan di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan berperang dalam Islam. Dan ini muncul pasca wafat baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan di Mekah itu ketika Nabi wafat hampir setengahnya murtad daripada Islam. Bayangkan ketika di Madinah Nabi masih hidup terjadi perpecahan pertikaian. Terjadi kelompok. Terjadi pengelompokan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Bahkan jika tidak berdiri Umar bin Khattab ketika itu. Bukan kita melebihi Umar bin Khattab. Bukan. Tapi ini fitnah. Ketika Umar bin Khattab berdiri, maka mempersatukan kedua belah pihak antara Muhajirin dan Ansar, yang sekarang tempat itu kita sebut sebagai Thaqifah Bani Sa'idah. Itu sejarah umat Muslim. Betapa kuatnya umat Muslim dalam perpecahan yang kemudian bisa disatukan. Jika na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Tapi Allah berkehendak lain. Dengan berdirinya Abu Bakr Siddiq, Umar bin Khattab mampu menyatukan kaum Ansar dan Muhajirin. Wafat baginda Nabi. Nabi masih wafat, jasadnya belum dikuburkan. Orang-orang yang mengaku Nabi bermunculan. Manusia-manusia murtad bermunculan. Bagaimana dengan wafatnya baginda Nabi yang sudah wafat sejauh ini? Maka tak salah ketika kita menghadapi ibtada'an nas waniddin. Banyak manusia yang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah terhadap agama. Yaitu memang sangat bukan kita sebut sunnah. Tapi memang itu yang terjadi hari ini. Kata baginda Nabi, kelak di akhir zaman banyak manusia yang ibtada'ah, melakukan perbuatan-perbuatan yang baru di dalam agama seolah-olah itu bagian daripada agama. Itu yang pertama. Yang kedua kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, futiha Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kelak akan menjadi sesuatu yang dimenangkan. Artinya kelak Baitul Maqdis, orang-orang rakyat Palestina akan merdeka pada saatnya, akan sejahtera pada masanya. Hadis ini digandeng oleh hadis yang lain kata baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Palestina atau Syam merdeka dan sejahtera, maka timbul masanya kehancuran sedikit demi sedikit pada Madinah. Madinatul Munawwarah. Di dalam hadis Nabi dikatakan begitu. Jadi kalau sejahtera Palestina, maka ada kemungkinan kehancuran itu pindah ke Madinatul Munawwarah. Jadi tanda hari kiamat itu mulai nampak sekarang sedikit demi sedikit. Ketika Palestina dibombardir, dihabisi pada masanya, datang para tokoh Umar bin Al-Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, yang pada masanya memberikan kekuatan atau mengeluarkan kekuatan dalam menaklukkan Palestina Syam ketika itu. Muncul seorang pemuda yang gagah berani dari keturunannya pada masanya. Kemudian hancur kembali dalam perjanjian yang kemudian yang dikhianati. Ketika runtuh Turki Utsmani semakin menjadi-jadi dengan kerjasama dengan Inggris, Prancis dan Jerman untuk menaklukkan Baitul Maqdis, sehingga terjadi perjanjian-perjanjian bersama kaum-kaum Yahudi hanya untuk mengambil Baitul Maqdis. Inggris berjanji kepada Yahudi untuk mengembalikan Baitul Maqdis Palestina kepada yang berhak. Kata mereka yang paling berhak atas Palestina adalah Yahudi. Mereka kembalikan dalam perjanjian setelah terjadi atau pasca revolusi Arab. Diberikan sampai hari ini. Kelakuan Israel terhadap Palestina menjadi-jadi. Baru-baru ini kita dapatkan berita bahwa bukan hanya Palestina dan Gaza yang dibombardir, tapi Suriah sudah mulai masuk dalam daftar yang menjadi tujuan untuk penghancuran daripada Israel. Baginda Nabi kata, futiha Baitul Maqdis. Kapan Baitul Maqdis ini akan menjadi sejahtera? Akan muncul kemudian panji-panji Islam dengan semangat yang tinggi untuk menaklukkan kembali. Mulai nampak sedikit demi sedikit. Banyak orang yang bertanya, apakah itu Iran? Apakah itu Khurasan? Apakah itu datang dari Palestina? Atau datang dari tempat yang lain? Kata baginda Nabi, 3 kekuatan Islam. 1 dari Irak. Yang Irak ini tidak bisa kita jadikan pedoman, karena kelak akan menjadi para pengkhianat-pengkhianat. Dari Irak lahir para pengkhianat. Tidak bisa kita pungkiri. Kita temukan para pengkhianat-pengkhianat Islam itu lahir daripada Irak. Yang kedua, Yaman. Yaman tak memiliki kekuatan yang tinggi, tapi mereka selalu berada pada posisi yang terbaik dan selalu membantu.
Dan tujuan mereka selalu nampak untuk membantu kejayaan Islam. Dan yang ketiga Palestina. Apakah Khurasan masuk di situ? Apakah Khurasan ini akan muncul dari Khurasan ini para pejuang-pejuang Islam selanjutnya? Tapi dalam hadis baginda Nabi kelak akan muncul panji-panji yang datang dari Khurasan. Khurasan itu mana? Iran. Tapi ingat, di Iran tak jauh daripada Khurasan, di Isfahan juga muncul yang disebut dengan Yahudi. Yahudi Isfahan yang hari ini berjumlah 15.000. Dan 15.000 ini akan menjadi 70.000 yang kelak akan menjadi pengikut daripada Dajjal yang pertama dalam menumpas umat Islam kelak di hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertanyaannya sekarang siapa yang disebut dengan panji hitam yang bakal menaklukkan daripada atau menghancurkan daripada Israel? Wallahu a'lam bissawab. Tapi dari kriteria-kriteria yang disampaikan oleh Nabi adalah panji-panji tersebut adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang kokoh dengan Al-Qur'annya dan ketaatannya, yang tidak memperjualbelikan agamanya, yang menjadikan semboyan agama dalam diri mereka, tidak hidup kecuali dengan agama. Dan ini mulai tampak sedikit demi sedikit. Kemudian kata Nabi, setelah itu terjadi, maka Baitul Maqdis akan direbut kembali oleh kelompok yang beriman kepada Allah, yang di dalam hati mereka ada Al-Quran dan taqwa. Mereka lah kemudian mendatangkan kesejahteraan yang Allah berikan kepada Palestina. Setelah itu akan datang kehancuran kepada halakatil Madinah. Akan mulai nampak kehancuran kota Madinatul Munawwarah. Di tangan siapa? Wallahu alam. Bisa di tangan umat muslim, bisa di tangan orang-orang yang tidak beriman, bisa di tangan orang-orang Israel, bisa di tangan orang-orang Eropa, dan bisa di tangan orang-orang Nasrani. Dan ini poin penting bagi kita. Kita yang punya, mereka yang menghancurkan. Bukan tak salah, tak lambat lagi akan muncul kebijakan-kebijakan yang mungkin bagi kita agak sedikit nyeleneh. Orang-orang non-muslim dibenarkan untuk masuk, bahkan bisa berinvestasi, bahkan mungkin sebagian orang-orang non-muslim bisa membeli tanah di sana. Bukan hanya sekedar berinvestasi, tapi membeli tempat di sana atau tanah di sana. Ini tanda. Kemudian yang ketiga kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Tsumma mutanun ya'khudhu fikumul ghanam." Akan muncul ke hadapan kalian kelak, kata baginda Nabi, yang disebut dengan wabah. Wabah ini tiap hampir 100 tahun pernah terjadi. Hampir 100 tahun kalau kita runut, hampir sering terjadi. Baru-baru ini kita dilanda penyakit yang disebut dengan COVID. Pada masa dahulu ada namanya wabah ta'un. Wabah yang menyakitkan. Ada flu burung dan banyak wabah-wabah yang mematikan. Yang kata Nabi dalam hadis ini akan membunuh ghanam. Akan membunuh hewan-hewan ternak kalian. Dan bukan hanya sekedar hewan ternak, dan mematikan orang-orang yang lain, dan mematikan umat muslim yang lain, dan mematikan manusia. Apakah wabah tersebut dibuat? Apakah wabah tersebut memang sengaja didatangi, ataukah memang sengaja datang? Wallahu a'lam bissawab. Kalau kita lihat agenda kaum Yahudi, bagi mereka mudah menciptakan sesuatu untuk memusnahkan manusia. Satu di antara sekian banyak cita-cita kaum Yahudi adalah memusnahkan manusia dan membuat manusia semakin sedikit. Kelak salah satu tujuan mereka bagaimana manusia ini dimatikan, mati, dan tinggal tersisa sedikit saja yang bisa mereka atur dan berada di bawah kekuatan mereka. Ini keinginan daripada kaum Yahudi. Wallahu a'lam bissawab. Artinya wabah itu mesti akan datang. Apakah itu wabah itu yang disebut dengan COVID? Belum tahu pasti. Karena bisa jadi itu COVID, bisa jadi yang lain. Tapi kata para ulama, akan datang penyakit itu yang lebih parah daripada sebelumnya. Sebelumnya itu ta'un. Ta'un itu bahkan kata baginda Nabi, jangan kalian datang kampung tersebut yang terkena penyakit ta'un. Bahkan orang yang di dalam tidak dibenarkan untuk keluar. Dikhawatirkan akan tersebar penyakit tersebut kepada yang lain. Bahkan ini hampir menyerupai daripada penyakit COVID. Kita disuruh pakai masker, tiba-tiba mati. Kita disuruh kemudian tidak bersinggungan dengan siapapun. Kita harus duduk sholat berjarak dan lain sebagainya. Apakah ini bagian daripada propaganda? Apakah ini betul daripada penyakit itu sendiri? Ya wallahu a'lam bishawab kebenarannya. Kemudian selanjutnya, thumma istifaratul mal hatta yu'ti ar-rajul 100 dinarin fayudhillu sakhitan. Kata baginda Nabi, kelak akan muncul fitnah yang lebih dahsyat daripada yang lain, yang disebut dengan fitnatul mal.
fitnah harta di tengah umat manusia. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ka'ab bin Iyad yaqul inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummatil mal, kata Nabi. Setiap umat itu pasti punya fitnahnya masing-masing, baik dari Nabi Adam sampai daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata baginda Nabi, umatku fitnahnya adalah harta. Umatku fitnahnya adalah harta yang kelak menjadi persoalan di antara umat manusia hari ini. Apa yang tak kita lihat hari ini? Manusia mana yang tidak bertikai dengan harta hari ini? Manusia mana yang tidak berkelahi sesama saudara kandung sedarah karena harta? Hampir sulit kita temukan orang-orang yang tak bersinggungan dengan harta. Semua bersinggungan dengan harta. Dan uniknya, bahkan sering kita temukan orang-orang yang demi harta rela membunuh nyawa saudara dia sendiri. Apatah lagi orang-orang yang bukan sedarah dengan mereka. Bahkan dalam urusan harta ini, ibu kandung pun bisa mereka penjarakan hanya karena harta. Persoalan harta warisan, persoalan tempat pekerjaan, persoalan pendapatan, bahkan uniknya kata Nabi, fitnah harta ini yang halal pun bisa mereka haramkan, yang haram pun bisa mereka halalkan demi harta, demi segalanya. Semua bisa mereka lakukan. Dikata Nabi, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW berkata, thumma fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalathu. Kemudian kata Nabi yang selanjutnya akan masuk ke dalam rumah-rumah orang-orang Arab itu fitnah. Sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang dimaksud dengan masuknya fitnah ke rumah orang-orang Arab? Masuknya fitnah ke rumah orang-orang Arab adalah masuknya fitnah dunia ke dalam rumah mereka. Yang dahulunya berjilbab tak berjilbab, yang dahulunya tidak cinta terhadap harta, cinta terhadap harta, yang dahulunya tidak pandai bermain musik, bisa bermain musik, dan lain sebagainya. Semua fitnah itu muncul. Hari ini kita temukan rumah-rumah orang Arab dimasukkan fitnah. Apa fitnahnya? Setiap perempuan menuntut haknya kepada suaminya. Setiap perempuan menuntut haknya kepada negaranya. Kami harus diberikan kebebasan. Setiap mereka nuntut untuk disamakan antara laki-laki dengan perempuan. Persoalan yang kelak muncul kita baginda Nabi di tengah umat manusia. Fitnah yang lebih besar di antara fitnah yang lain. A'zam wa adhar. Lebih besar dan lebih berbahaya kata Nabi. Fitnatun nisa. Fitnah perempuan. Wattaqun nar wattaqun nisa. Takutlah kalian dengan api neraka kata Nabi. Takutlah kalian dengan fitnah wanita. Dan itu terjadi. Hari ini kita lihat bagaimana rumah-rumah orang Arab yang dulunya dihiasi dengan bacaan Al-Quran, sekarang mulai dihiasi dengan musik. Tak perlu jauh-jauh Pak Ustadz, di rumah kita pun begitu. Memang, tapi yang disebutkan di sini Al-Arab. Artinya kalau rumah orang Arab saja sudah mulai masuk yang disebut dengan fitnah musik ini, apalagi di rumah kita. Kenapa? Karena waktu itu tolak ukurnya di situ. Kenapa demikian? Karena orang Arab yang paling dekat dengan Al-Quran ketika itu. Orang Arab yang paling tertanam di dalam diri mereka Al-Quran. Tapi hari ini pengaruh daripada perbuatan Ziryab, seorang pemuda yang bisa merubah Andalusia yang dekat dengan Al-Quran menjadi dekat dengan musik. Namanya Ziryab. Fitnah itu kemudian tampak di rumah orang-orang Arab. Banyak sekali anak-anak daripada kerajaan dulunya yang belajar di pondok pesantren, yang belajar di sekolah-sekolah agama, pindah sekolah di Eropa. Mereka bawa gaya hidup Eropa ke dalam kerajaan. Penyebab runtuhnya Daulah Andalusia, Turki Utsmani, penyebab runtuhnya Abbasiyah, dan penyebab runtuhnya dinasti Umayyah. Kerajaan Islam semua. Bukan hanya faktor eksternal, tapi juga faktor internal. Apa faktornya? Fitnah. Apa fitnahnya? Semua yang kita sebutkan. Fitnah kekuasaan, sekularisasi, liberalisme, dan lain sebagainya. Masuk dalam rumah-rumah orang-orang Arab dan menghancurkan nilai-nilai keagamaan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita ambil pedoman, bisa kita jadikan petunjuk agar kita bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tarbiyah pendidikan yang baik sehingga mereka dekat dengan Allah dan selalu tertanam dalam diri mereka akan pentingnya nilai-nilai agama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.